Percaya dan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Penjelasan tentang salah satu perayaan liturgi gereja sebelum Jumat Agung dan Paskah yang dikenal dengan nama Kamis Putih. Kamis Putih adalah salah satu perayaan gereja yang berlangsung di minggu terakhir Prapaskah atau dilaksanakan sehari sebelum Jumat Agung. Di banyak gereja, khususnya gereja Protestan yang beberapa tahun belakangan ini mulai memasukkannya sebagai bagian dari perayaan liturgi gereja, ibadah Kamis Putih sering ditandai dengan ritual pencucian kaki sebagaimana yang dilakukan Yesus kepada murid-muridnya. Karena disebut sebagai Kamis Putih, warga gereja biasanya mengikuti perayaan liturgi ini dengan mengenakan baju berwarna putih. Tetapi tahukah kamu apa sebenarnya arti Kamis Putih? Beberapa pendapat mengatakan bahwa perayaan ini disebut Kamis Putih karena Yesus mengenakan jubah putih sebelum dia disalibkan. Tetapi dari mana kita mengetahui hal ini? Jangan-jangan pikiran kita banyak dipengaruhi oleh suguhan film tentang Yesus. Alkitab sendiri tidak memberikan informasi apa-apa tentang warna jubah Yesus ini. Dalam bahasa Inggris, perayaan ini biasanya dikenal dengan nama Maundy Thursday. Hari sebelum kematian Kristus ini biasanya dimengerti sebagai hari di mana Yesus merayakan makan Paskah terakhirnya bersama-sama para muridnya. Hari sebelum kematian Kristus ini biasanya dimengerti sebagai hari di mana Yesus merayakan makan Paskah terakhirnya bersama-sama para muridnya. Karena alasan inilah maka banyak gereja merayakan perjamuan kudus pada hari Kamis sebelum Jumat Agung dan bukan di Jumat Agung seperti yang dilakukan beberapa gereja. Kata Maundy dalam bahasa Inggris ini berasal dari bahasa Latin mandatum yang berarti perintah. Perintah ini dihubungkan dengan mandat Yesus kepada para murid yang disampaikan setelah dia membasuh kaki para muridnya. Ada dua mandat penting yang diberikan Yesus yang selalu dikaitkan dengan Maundy Thursday atau Kamis Putih. Yang pertama berhubungan dengan pembasuhan kaki, yaitu mandat agar para murid mengikuti teladannya. Dan kepada para murid Yesus berkata, "Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Lihat Yohanes 13 ayat 14 dan 15. Mandat yang kedua adalah mandat untuk saling mengasihi, sebagaimana dikatakan dalam Yohanes 13 ayat 34. "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi." Nama ini juga sebenarnya berasal dari lagu berbahasa Latin yang dinyanyikan Gereja Katolik Roma pada perayaan tersebut, Mandatum Novum do Vobis, perintah baru yang kuberikan kepadamu, sebagaimana dikatakan di dalam Yohanes 13 ayat 34. Di banyak negara Eropa, perayaan ini disebut juga sebagai Holy Thursday atau Kamis Kudus, sedangkan orang Jerman menyebutnya sebagai Grüne Donnerstag atau Kamis Hijau. Penyebutan Kamis Hijau ini dihubungkan dengan kebiasaan memberikan ranting hijau kepada orang-orang yang mengaku dosa mereka, dan ini biasanya dihubungkan juga dengan nama lain dari perayaan ini, yaitu Kamis Bersih, karena pada hari ini diadakan upacara pencucian altar. Di gereja mula-mula, tradisi ini dirayakan dengan misa khusus yang dihadiri para umat dan para imam. Dalam ibadah ini, uskup akan menguduskan minyak suci yang akan dipergunakan untuk membaptis umat yang baru akan dibaptiskan pada malam Paskah. Tradisi pencucian kaki pada Kamis Putih baru dilakukan kemudian oleh Gereja Katolik dan juga Gereja Ortodoks Timur. Gereja Ortodoks Timur juga mengadakan ritual pemberkatan minyak. Dalam tradisi pencucian kaki, biasanya dilakukan pencucian kaki untuk 12 orang sebagaimana contoh yang diberikan atau diajarkan Yesus. Paus Fransiskus pernah merayakan Kamis Putih dengan membasuh kaki 12 terpidana dan juga mencium kaki mereka. Ini berlangsung pada Kamis 18 April 2019 waktu setempat di sebuah penjara di Velletri, sebuah kota di luar Roma. Menurut saya,
Kamis Putih yang dimaknai oleh gereja-gereja di Indonesia sebenarnya berhubungan dengan hidup putih atau suci sesuai keteladanan yang diberikan Yesus Kristus. Jadi putih di sini bukan soal pakaiannya, tetapi hati yang putih dan bersih yang mana orang hidup dengan melakukan perintah Yesus Kristus sebagai bentuk persiapan merayakan kematian dan kebangkitan Kristus dan juga untuk mensyukuri keselamatan yang sudah dianugerahkan Kristus kepada semua umat manusia. Demikian penjelasan tentang Kamis Putih. Semoga semakin menolong kita menghayati dan merayakan Kamis Putih.